Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang hikmah ditetapkannya ajaran Islam secara bertahap. Hikmah ditetapkannya ajaran Islam secara bertahap. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kita sama-sama ketahui bahwa beliau itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Artinya, rentang waktu, lamanya waktu Rasulullah berdakwah adalah selama 23 tahun saja. Sejak diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, kemudian wafat pada usia 63 tahun. Jadi hanya sekitar 23 tahun Rasulullah berdakwah, mengemban risalah untuk menyampaikan risalah ajaran Islam kepada umatnya. Dari kurun waktu 23 tahun itu dibagi dua fase, yaitu fase berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan fase berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi hanya itu saja, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, ternyata dari rentang waktu sekitar 23 tahun itu, ditetapkannya sejumlah ajaran Islam itu tidak dilaksanakan secara sekaligus, tapi dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, ditetapkannya sholat 5 waktu dengan puasa Ramadan misalnya, itu ternyata dalam waktu yang berbeda, tidak dalam waktu yang bersamaan. Sholat 5 waktu itu pertama kali ditetapkan dalam Islam setelah peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah. Kira-kira beberapa tahun sebelum peristiwa hijrah. Sedangkan puasa Ramadan itu baru ditetapkan pada tahun kedua hijrah. Sehingga ketika Rasulullah masih di kota Mekah selama 13 tahun, itu belum ada yang namanya puasa Ramadan. Selama 13 tahun itu Rasulullah berdakwah di kota Mekah, itu belum ada yang namanya puasa Ramadan. Rasulullah dan para sahabat belum melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan. Berarti itu 13 tahun ketika Rasulullah berdakwah, ketika usia Rasul 40 sampai 53 ya. Jadi Rasulullah itu kan 40 tahun mulai berdakwah di kota Mekah sampai usia 53 tahun beliau akhirnya hijrah ke kota Madinah. Jadi sampai usia 53 tahun itu belum ada yang namanya puasa Ramadan ketika Rasulullah usia 53 tahun ya. Nah, baru pada usia Rasulullah sekitar 54 tahun, yaitu sudah 2 tahun di kota Madinah setelah hijrah, barulah ditetapkan puasa Ramadan gitu. Nah, memang puasa itu sudah ada sebelum puasa Ramadan. Dalam sejarah itu sudah ada beberapa jenis puasa yang memang sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Misalnya adalah puasa 3 hari setiap bulan yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid ya. Kan ada tuh dalam Islam puasa sunnah 3 hari, yaitu disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah ya. Itu disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, itu ternyata dalam sejarahnya itu lebih dulu ada daripada puasa Ramadan begitu. Puasa Ayyamul Bid itu lebih dulu ada daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan baru ada setelah adanya puasa Ayyamul Bid ini. Begitu juga dengan puasa Asyura misalnya. Puasa Asyura itu adalah puasa yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram ya.
Setiap tanggal 10 Muharram itu kita kan disunahkan puasa Asyura namanya ya. Nah, puasa Asyura itu dalam sejarahnya ternyata lebih dulu ada daripada puasa Ramadan begitu. Nah, jadi memang sejarah penetapan ajaran Islam itu dalam waktu yang berbeda ya. Dan jika dilihat dari segi sejarahnya, memang tahun kedua Hijrah ini mencatat banyak ajaran Islam yang pertama kali ditetapkan. Misalnya tadi kan selain puasa Ramadan yang tahun kedua Hijrah itu juga ada ditetapkannya zakat misalnya. Zakat itu pertama kali dilaksanakan di tahun kedua Hijrah itu. Ya, pertama kali disyariatkan, ditetapkan kewajiban zakat itu pada tahun kedua Hijrah itu berbarengan dengan ditetapkannya puasa Ramadan. Begitu juga sholat sunnah Idul Fitri misalnya ya, itu juga sama, sholat sunnah Idul Fitri pada tahun kedua Hijrah. Kemudian sholat jenazah ya, sholat mayit itu juga pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Adapun misalnya syariat tentang azan misalnya ya, tentang azan ketika masuk waktu sholat, azan itu mulai pertama kali dilaksanakan dalam Islam itu tahun pertama Hijrah. Tahun pertama Hijrah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah di kota Mekah itu belum ada azan. Azan itu belum ada. Jadi orang itu melaksanakan sholat kala itu belum ada azan begitu. Ketika Rasulullah masih di kota Mekah ya, belum berhijrah ke kota Madinah itu belum ada azan kalau sholat itu. Makanya Rasulullah melaksanakan sholat tanpa adanya azan ketika Rasulullah masih di kota Mekah, karena azannya belum ada syariat tentang azan. Azan itu baru ada itu pada tahun pertama Hijrah ya, ketika Rasulullah sudah hijrah bersama para sahabat ke kota Madinah. Nah, kemudian masih ada lagi beberapa syariat lain ya, yang memang itu kan secara bertahap dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat, dan itu atas petunjuk wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk terhadap hal tersebut ya. Karena kan ayat Al-Qur'an saja ketika Rasulullah masih hidup itu kan masih turun ya, masih turun secara bertahap, karena Al-Qur'an yang sekarang ada 30 juz itu ya, ada 30 juz dan 114 surat itu kan ketika Rasulullah masih hidup begitu, itu kan turunnya secara bertahap, tidak turun sekaligus kepada Rasulullah begitu. Nah, artinya perintah-perintah dari Allah itu kan tidak sekaligus turun begitu. Perintah sholat turun lebih dulu, puasanya belum ada, nanti perintah puasanya turun, nanti yang lain belum gitu. Jadi terus secara bertahap begitu, secara bertahap. Bahkan dalam sejarah di antara hal yang menarik adalah ketika peristiwa pengharaman khamr ya, peristiwa pengharaman khamr, minuman keras itu kan tidak dilaksanakan secara sekaligus. Makanya dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang itu sebetulnya sama-sama terkait khamr ya, tapi itu ternyata bertahap. Jadi Allah mengharamkan khamr itu secara bertahap. Ketika pertama kali turun ayatnya itu Allah tidak langsung mengharamkan khamr itu, minuman keras itu tidak langsung diharamkan oleh Allah, tapi yang pertama dijelaskan bahwa khamr itu di dalamnya terkandung manfaat dan madarat gitu, dan madaratnya lebih besar daripada manfaatnya begitu ya. Jadi ketika pertama kali turun ayatnya itu menjelaskan tentang khamr, tentang minuman keras, itu tidak langsung mengharamkan. Ayat Quran ketika pertama kali turun itu tentang khamr tidak langsung mengharamkan, tapi isinya adalah menjelaskan bahwa dalam khamr itu terkandung manfaat dan madarat, dan madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, itu tahap pertama ya, diberitahu bahwa khamr itu madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian tahap berikutnya adalah yaitu larangan orang meminum khamr ketika akan melaksanakan sholat. Jadi orang ketika akan melaksanakan sholat dilarang untuk minum khamr. Artinya apa? Artinya ketika dia tidak akan sholat, ketika dia masih jauh dari melaksanakan sholat begitu, maka waktu itu belum ada larangan begitu, belum ada pengharaman. Jadi orang hanya diharamkan untuk minum khamr ketika akan sholat saja. Nah, itu tahap kedua ya.
Kemudian tahap yang terakhir yaitu barulah itu ketika ayat Al-Quran turun itu diharamkanlah khamr secara mutlak, ya, karena itu bagian dari ridsun min amali syaitan, gitu ya, dari amalan setan yang terkutuk. Nah, ketika setelah turun ayat itu maka kemudian barulah khamr itu diharamkan secara mutlak, begitu. Artinya ketika ayat itu belum turun maka khamr itu belum diharamkan. Jadi secara bertahap ya pengharaman khamr itu tidak sekaligus, begitu. Nah, kembali ke dalam sejarah tadi yaitu tentang puasa Ramadan, itu ketika Rasulullah di kota Mekah tentu saja beliau belum melaksanakan puasa Ramadan sama sekali ya. Sampai usia 53 tahun itu Rasulullah belum ada itu puasa Ramadan ketika Rasulullah sampai usia 53 tahun. Karena usia 53 tahun itu kan baru hijrah ke kota Madinah, sedangkan puasa Ramadan baru pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua hijrah. Jadi kira-kira pada usia Rasulullah 54 tahun lah ya. Nah, oleh karena itulah maka dalam sejarah kehidupan Rasulullah, jika kita telusuri itu sekitar 9 kali ya Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ada sekitar 9 kali Ramadan yang dialami oleh Rasulullah. Karena Rasulullah kan 10 tahun di kota Madinah, dan syariat puasa Ramadan itu mulai ada tahun kedua hijrah. Jadi sekitar 9 tahun Rasulullah menjalani puasa Ramadan, begitu, selama hidupnya ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami kembali bahwa ternyata di dalam penetapan syariat itu tentu saja itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya ketika dilaksanakan secara bertahap, begitu ya. Ya, pertama tentu saja bahwa Islam itu memberikan sejumlah kewajiban kepada umatnya tidak sekaligus. Artinya ternyata dilaksanakan secara bertahap itu terkait dengan konsekuensi yang akan ditanggung oleh umat ini secara bertahap, begitu ya. Tidak sekaligus, begitu. Tidak, karena memang ajaran Islam itu kan tidak memberatkan. Ajaran Islam itu tidak memberatkan dan tidak menyulitkan, begitu. Bahkan dalam sejarah sholat 5 waktu sendiri kan, kalau kita baca dalam hadis misalnya dalam hadis Sahih Al-Bukhari misalnya, itu kan diriwayatkan ya bagaimana kronologi perintah sholat 5 waktu yang asalnya itu kan perintahnya sholat 50 waktu, ya kan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj kan begitu ya. Dalam peristiwa Mi'raj itu kan Allah memerintahkan sholatnya 50 waktu. Kemudian sampai akhirnya agak panjang riwayatnya itu, sampai akhirnya Rasulullah kemudian meminta keringanan dan akhirnya yang jadi adalah perintah sholat 5 waktu, begitu. Nah, ini adalah terkait dengan keringanan yang diemban oleh umat, yang didapatkan oleh umat. Jadi betapa bijaksananya Rasulullah ketika mempertimbangkan kondisi umatnya yang tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat dalam 50 waktu itu, sehingga Rasulullah akhirnya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dikabulkan, yaitu sholat itu hanya 5 waktu saja yang diwajibkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa semua syariat Islam itu, semua ajaran Islam itu tentu saja di dalamnya mengandung banyak manfaat ya. Jadi rumus pastinya adalah rumus yang pasti bahwa tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya, dan tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali banyak kejelekan yang terkandung di dalam yang dilarang itu. Jadi tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan manfaat bagi kita. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin Allah melarang sesuatu, Allah mengharamkan sesuatu kecuali di dalam hal yang dilarang itu terdapat kejelekan dan madorot bagi kita semua. Nah, itu prinsip utamanya. Ketika sesuatu itu dikatakan wajib dalam Islam, maka itu pasti baik dan manfaat bagi kita yang melaksanakannya.
Ketika sesuatu itu dikatakan sunnah misalnya, itu juga sama, terkandung kebaikan dan manfaat di dalamnya bagi kita. Dan begitu juga sebaliknya, ketika sesuatu itu diharamkan atau dilarang, pasti di dalamnya terkandung banyak madorot dan kejelekan bagi kita. Demikian tausiah singkat kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.